Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi ulumi syaikh ad-darin. Halaman 12 itu ya. Zawalul Ariqa. Bismillahirrahmanirrahim. Zawalul Ariqa'i fi hadzal 'asri wa ta'assurul jihadi fi sabilillah wa ta'azzuru iqamatil hududi fi. Zawalul Ariqa'i, hilangnya konsep perbudakan, fi hadzal 'asri, pada zaman sekarang, wa ta'assurul jihadi, dan susahnya melakukan jihad, fi sabilillah, dalam jalan Allah, wa ta'azzuru iqamatil hududi, dan adanya uzur atau sebuah kerepotan untuk mendirikan had, yaitu batasan, fihi, dalam sabilillah atau hadzal asri, wa ta'azzuru iqamatil hududi fihi, dan adanya uzur untuk mendirikan had fihi, dalam masa sekarang, fi hadzal asri. Jadi pembahasan pada kali ini tentang hilangnya konsep perbudakan pada era sekarang. Jadi dulu sebelum Islam datang, itu masyarakat Arab sudah terbiasa dengan adanya sistem perbudakan sebagai salah satu bentuk kepemilikan yang sah yang diakui oleh negara pada waktu itu. Nah, setelah Islam masuk, sistem demikian ini masih berlanjut, tapi tidak lama kemudian dihapus. Makanya dalam tarikh tasyri' karya Syekh Hudari, kana raqiqu mawjudan bi aidil arab hina ja'al islam fa aqarrahum ala ma kana bi aidihim. Jadi memang sistem budak itu sudah ada di masyarakat Arab ketika Islam datang, dan Islam mengakui keberadaan budak di tangan mereka itu. Namun kemudian konsep demikian itu hilang. Nah, pembahasan ini berbicara tentang hilangnya konsep perbudakan di zaman sekarang, serta susahnya mendirikan jihad di jalan Allah, dan adanya uzur untuk mendirikan had-had tersebut untuk zaman sekarang. I'lam anna ahkamal Qur'ani la tunsakhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi. I'lam, ketahuilah, anna ahkamal Qur'ani, bahwasanya hukum Al-Qur'an, la tunsakhu, itu tidak dihapus atau tidak dinasakh, ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ilmi, serta ilmu. Bi anna ba'daha lam yastati' al-muslimuna al-amala bihi. Kenapa? Karena memang itu bi anna ba'daha, sebagian dari ahkam tersebut, lam yastati', tidak mampu, al-muslimuna, orang-orang Islam, al-amala bihi, melakukannya. Jadi ada sebagian hukum Islam itu tidak bisa, maksudnya sebagian hukum Al-Quran itu tidak diterapkan di masyarakat, bukan berarti tunsakh, dinasakh atau dihapus, bukan. Karena apa? Karena memang sebagian orang Islam itu tidak mampu untuk melakukannya. Bukan berarti hilang ya, tapi dari si subjek sebagai si pelakunya itu tidak mampu. Contohnya apa? Mithlu itqi raqabah, seperti memerdekakan budak, fi kafaratil qatli, dalam kafarahnya membunuh al-khata'i yang tidak disengaja, kafaratul qatlil khata'. Wa kafaratidz zihar,
dan seperti kafarahnya zihar, wa kafaratil yamin, dan seperti kafarat yamin. Nah, ini semuanya saat ini kan sudah tidak diterapkan ya. Bukan berarti hilang atau dihapus, tapi memang tidak ada kemampuan untuk melakukan hal demikian ini. Kafaratul qatli itu kan membunuh yang tidak disengaja. Ya, misalkan naik sepeda motor tiba-tiba nabrak orang dan sampai meninggal. Nah, itu sekarang kan kita bukan memerdekakan budak, tapi diserahkan kepada pihak yang berwajib, polisi, dan hukumannya berbeda dengan membebaskan budak. Nah, hal demikian ini tidak dilakukan bukan berarti konsep memerdekakan budak dalam kafaratul qatlil khata itu dihapus, bukan, tapi memang karena sistemnya sudah berbeda. Seperti ini, jadi dalam Islam itu ada beberapa perbedaan ya. Ini kan wa ta'adzuru iqamatil hudud. Jadi had, ada istilah had, ada istilah qisas, ada istilah ta'zir. Had itu adalah batasan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau sudah ada dalam nas, yaitu mencakup hadis juga termasuk. Sedangkan qisas itu hanya sanksi yang setimpal itu. Nah, kalau takzir itu sanksi yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, maksudnya tidak ditentukan. Nah, makanya seperti di pesantren itu kan ada takzir, bukan had atau qisas. Misalkan kalau santri ketahuan merokok, rambutnya digundul misalnya, dicukur. Nah, itu adalah takzir karena batasannya tidak ditemukan di Al-Quran maupun hadis. Jadi kalau nanya dalilnya apa santri kok kalau merokok digundul, ya nggak ada, karena itu adalah takzir, yaitu batasan yang tidak ada dalam nas, dan itu dicetuskan hanya kepada para pengurus pesantren. Jadi itu perbedaan antara had, qisas, dan takzir. Wadzalik li'anna al-ariqa'a qad abtalatha qawaninu al-umami al-muttahidati fanqarada bidzalika aidan masrafu itqir raqabah alladhi huwa ahadu masarifiz zakati tsamaniyah al-mansusah. Li'anna al-ariqa, sesungguhnya konsep perbudakan qad abtalatha, telah dihapus. Qawaninu, qad abtalat, telah menghapus, ha pada ahkam atau peraturan tersebut. Siapa yang menghapus? Qawaninu al-umami al-muttahidati, yaitu perundang-undangan al-umam al-muttahidah. Al-umam al-muttahidah itu United Nation atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi konsep perbudakan itu sudah dihapus oleh Persatuan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, al-umam al-muttahidah. Fanqarada bidzalika aidan masrafu idqir raqabah allati alladhi huwa ahadu masarifiz zakat ats-tsamaniyah. Nah, ketentuan sistem perbudakan itu dihapus oleh PBB. Jadi dulu Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah melakukan
deklarasi, mungkin ya semacam kayak muktamar, itu pada tahun sekitar 1940-an, 1948 kalau nggak salah. Itu konferensi ini bertempat di Prancis, di Paris. Dalam acara tersebut menggagas tentang Universal Declaration of Human Rights, tentang hak asasi manusia yang ada di Prancis tersebut. Nah, dalam keputusan deklarasi tersebut itu ada 30 poin tentang kebebasan hak asasi manusia. Di antaranya menggagas tentang sistem perbudakan. Jadi dalam keputusan tersebut tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan atau praktik perbudakan. Jadi perbudakan itu dilarang dalam segala bentuk. Jadi dalam kesepakatan PBB Al-Muttahidah, Al-Umam Al-Muttahidah itu memang sudah dihapus pada tahun berapa tadi? 1940-an di Prancis. Nah, kalau di UK, Britania Raya itu penghapusan perbudakan itu pada tahun abad 19, sekitar 1800-an itu, 1933 itu sudah dihapus juga itu di Inggris, di Britania Raya. Jadi memang sistem seperti itu sudah dihapus. Begitu juga dalam Islam, di negara Indonesia kan juga tidak diterapkan sistem demikian ini. Setelah dihapus oleh PBB Al-Umam Al-Muttahidah, fangqarada, maka hilang bidzalika sebab zawalul ariqa atau qad abtalat haqawanil ummah, aidan juga masrafu idki raqabati, yaitu pemasukan membebaskan budak, alladzi huwa, yang mana ahadu masarifiz zakat, itu termasuk salah satu masarif zakat atsamaniyah, zakat 8 yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya sistem perbudakan itu dihapus, sehingga pemasukan atau anggaran zakat itu sudah tidak ada. Al-mansusati, yang dinas fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an. Nassa ala dzalika minal ulama'il mu'assirin Syekh Rasid Ridha wa Syekh Mahmud Shaltut wa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Di samping hal tersebut sudah dinas dalam Al-Qur'an, nassa juga memberikan kesepakatan atau membuat nas, tulisan, ala dzalika, terhadap ahadu masarifiz zakat tsamaniyah minal ulama'il mu'assirin, dari kalangan ulama-ulama kontemporer. Jadi ulama kontemporer juga melakukan demikian itu. Di antaranya Syekh Rasid Ridha, wa Syekh Mahmud Shaltut, wa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, ini semuanya ulama kontemporer yang juga melakukan nas terhadap masarif zakat tersebut. Waqad qala aidan fi Bughyatil Mustarsyidin, begitu juga telah berkata musannif, pengarangnya kitab Bughyatul Mustarsyidin, masalah ya. Jadi dalam kitab Bughyah itu banyak kayak ada rumusan, itu ada rumus, ada singkatan maksudnya, seperti
siapa misalkan Ain Shin itu Ali Shibromalis, terus Al-Imam misalkan di situ berarti Imam Haromain, Imam Juwaini. Kalau Mas'alah Shin itu Hamdun Abi Bakar. Kalau Mas'alah Ba itu Syekh Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafaqih. Kalau Mas'alah Kaf, huruf Kaf itu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi. Nah, kalau di sini Mas'alah Ya itu masalahnya siapa? Syekh Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya. Jadi ini rumus yang ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi di sana kalau kita membaca itu ada rumus-rumusnya. Misalkan qala Ain Shin, telah berkata siapa Ain Shin tadi, yaitu Ali Ashibro Malis. Jadi kalau Ain Shin itu Ali Shibro Malis. Kalau ya siapa tadi? Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya. Masalah tuh ya, masalahnya Syekh Abdullah bin Umar. Tajibu ma'rifatu asnafi zakati thamaniyah ala kulli man lahu malun wajabat zakatuhu wal mawjudun al-ana fi ghalibil biladi khamsatun al-fuqara'u wal masakin wal gharimuna wal mu'allafatu wabnu sabil. Tajibu wajib ma'rifatu asnafi zakat, mengetahui golongan yang berhak mendapatkan zakat, as-samaniyah yang 8, ala kulli man, bagi setiap orang, lahu malun yang memiliki harta, maksudnya yang mampu mengeluarkan zakat, wajabat maka wajib, zakatuhu zakatnya orang tersebut, wal maujuduna sedangkan yang ada, maksudnya yang real, al-ana pada masa sekarang, fi ghalibil bilad kebanyakan yang terjadi di negara, maksudnya kebanyakan yang ada di negara, khamsatun itu hanya 5. Padahal yang dinas itu ada berapa tadi? Asnafuz zakah ats-tsamaniyah. Tapi yang diketahui atau yang berlaku pada kebanyakan negara saat ini itu hanya ada 5. Siapa? Al-fuqara'u, orang-orang fakir, wal masakinu, orang-orang miskin, wal gharimuna, orang yang dililit hutang, wal mu'allafatu, dan orang yang mu'allafah, wal mu'allafatu baina qulubikum, itu apa namanya, yang dikasih hiburan, hatinya itu kayak dihibur gitu. Kayak misalkan orang baru masuk Islam itu takut kelaparan atau takut dibunuh orang, nah itu berhak mendapatkan zakat biar hatinya tenang. Wabnu sabili, dan orang yang sedang bepergian. Jadi kebanyakan di negara saat ini yang ada asnafu zakat itu ada 5, fuqara wal masakin wal gharimuna wal muallafah wabnu sabil. Seperti itu. Nah, ini pembahasan tentang apa? Ariko, sistem perbudakan. Sekarang ada lagi apa? Wa mithlu iqamatil jihadi fa innaha fariidatun min faraidil Islam wa na'taqidu bi annaha madiyatun ila yaumil qiyamah. Lakin li ta'assuriha wa ta'azzuriha fi hadzal 'asr ta'attalat fariidatul jihad. Sebenarnya jihad itu sudah ada sejak dulu, sudah diperintahkan oleh Islam sampai ila yaumil qiyamah. Tapi tidak adanya jihad itu bukan berarti dihapus ya kayak tadi itu. Tapi memang apa? Li ta'assuriha wa ta'adzuriha fi hadzal asri. Memang keadaan zaman sekarang yang susah. Ya kayak misalkan
amar ma'ruf nahi mungkar gitu, menutup sesuatu tempat maksiat misalkan. Nah, itu kan bagian dari jihad. Tapi kita juga satu sisi hal demikian ini sudah ditangani oleh kepolisian, sehingga satu peluang ini sudah tertutup dari kita. Sehingga usaha yang harus kita lakukan apa? Satunya mungkin kita melapor kepada polisi bahwasanya tempat tersebut telah dilakukan untuk praktek maksiat misalkan. Nah, itu juga bagian dari jihad. Bukan berarti kita yang langsung turun tangan, karena itu sudah menjadi kekuasaan polisi. Nah, hal demikian ini itu yang menjadikan salah satu jihad itu menjadi susah, menjadi uzur. Tapi ini bukan berarti menutup kita untuk melakukan jihad yang lain ya. Ini salah satu bagian. Misalkan kita melihat sesuatu yang kemungkaran, tapi tentunya juga banyak kayak menyantuni anak yatim, menyekolahkan mereka, itu kan juga bagian dari jihad, dan itu tidak ada hubungannya dengan kewenangan polisi. Jadi kita sendiri bisa melakukan itu. Di satu sisi pintu ijtihad itu tertutup kayak misalkan tadi, tapi di sisi lain masih banyak pintu jihad yang terbuka. Jadi pinter-pinternya kita mau nyari celah yang mana itu. Wadzalik li'adami wujudi imamin aw amirin fi hadzal 'asr ya'muru junudahu bil jihadi fi sabilillah wa yakunu junnatan baina yadayil muslimin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi fa in amara bi taqwallah azza wa jal wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa iyya'mur bi ghairi kana alaihi min. Wa fi riwayatil Bukhari man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bih fa in amara bi taqwallah wa adal fa inna lahu bidzalika ajra wa in qal bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Ini hadis tentang jihad. Falam nazal nantadhiru zuhura dhalikal imam awil amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jihadu wajibun. Al jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajiran. Wassalatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran. Wa in amilal kabair. Wassalatu wajibatun ala kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amila al kabair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun min asli iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu minal islam bi amalin wal jihadu madin mundu ba'athani Allahu ila an yuqatila akhir ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin wal imanu bil aqdar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis di atas itu menunjukkan bahwasanya imam itulah yang mempunyai kekuasaan atau otoritas hukum dalam sebuah negara. Innamal imamu junnatun, bahwasanya seorang pemimpin atau imam itu junnatun, bagaikan perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bih, di mana
orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengan kekuasaannya. Fa'in amara, ketika seorang pemimpin atau imam tersebut memerintahkan bitaqwallahi azza wajal, dengan agar melakukan takwa kepada Allah, wa adala kana lahu bidzalik, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka akan mendapatkan pahala. Wa in ya'muru bighairihi kana alaihi minhu. Tapi kalau dia memerintahkan untuk selain itu, selain bertakwa kepada Allah dan melakukan keadilan, kana alaihi minhu, maka dia akan mendapatkan selainnya, yaitu siksa. Ini berarti apa? Hal demikian ini juga yang akan mempengaruhi untuk menegakkan jihad di sebuah negara. Kemudian, apakah masih ada sekarang negara yang masih melakukan beberapa hudud, di antaranya itqu raqabah atau apa itu di antaranya wa mithlu iqamatil hudud li adami wujudi duwali al-muqanninah li ahkamil hudud syar'iyyah illa al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal haramain asy-syarifain wa ghairiha. Di antara negara yang masih berpegang teguh pada syariat Islam itu adalah Saud, negara kerajaan Saudi. Sebab apa? Barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dimakamkan di sana, keluarganya di sana. Ini yang membuat sebuah keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal demikian itu sudah dikabarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya gimana itu? Waqad akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu zamanin ba'idin wa huwa as-shadiqul masduq. Hal demikian ini itu sudah lama itu dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Faqal la tunqadanna 'ural islami 'urwatan fakullaman taqadat 'urwatun tashabbathan nasu billati taliha fa awwalahunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Jadi akan hilang ura al-islamu, yaitu ikatan Islam, urwatan satu persatu, satu ikatan akan hilang, demi satu persatu akan hilang. Wa kullaman taqadat urwatun, ketika satu ikatan itu hilang, tasabbatsan nasu, akan dikuatkan oleh malasnya manusia, billati taliha, dengan kesibukan yang lain. Wa awwalahunna, dan yang pertama kali hilang apa? Al-hukmu, yaitu sistem pemerintahan. Wa akhiruhunna, dan sesuatu yang paling akhir hilangnya yaitu apa? As-sholatu, yaitu sholat. Dan saat ini memang contohnya tadi seperti sistem pemerintahan yang melakukan atau membawa had itu kan illa al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal haramain wasyarifain wa ghairiha. Tentu yang lain juga ada, tapi ini contoh sebagian kecil. Nah, kemudian hal demikian ini itu bukan berarti hilang ya dari hukum Islam. Hanya saja kita harus mengaku memang tidak ada kemampuan untuk melakukan hal demikian ini. Fal ahkamul qur'aniyah aw syar'iyyah allati lam nastati' al-amala biha la yajuzu tabdiluha wa taghyiruha min qibali anfusina wala siyama bid'wa al-ijtihad wal istinbat. Wa innamal wajib alaina
tijahuha al-amala bima amkana fi hududi anfusina wa usarina wa ahlina wa khodamana wa man tahta riayatina. Jadi sebisa mungkin kita melakukan hal demikian ini, bukan berarti kita mengganti atau menghapus ya sesuatu yang sudah dinas dalam Al-Quran Karim. Harus kita ajak diri kita sendiri untuk melakukan jihad dan berusaha sebisa mungkin, atau kepada usarina, keluarga kita, wa ahlina, orang terdekat, wa khodamana, dan orang yang membantu kita, wa man tahta riayatina, dan semua orang yang ada di bawah kendali kita. Misalkan ya orang-orang terdekat kita lah, itu diajak sebisa mungkin. Tapi yang pertama, yang paling penting yaitu apa? Mengajak kepada diri sendiri. Sebab qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan mentaklif, membebani kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi tidak ada istilah itu taklifu ma la yutaq. Taklifu ma la yutaq. Tidak ada beban, atau Allah tidak akan mentaklif sesuatu di luar kemampuan manusia itu. Ada lagi, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi memang harus berusaha sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa ya gimana lagi, karena memang kemampuan hal demikian itu sudah di luar kemampuan kita. Inkiradu zakatin naqdain min adh-dhahabi wal fiddati wa huwa 'alam bissawab.